Shalom saudara, bagaimana kabarnya di hari ini? Saya percaya setiap kita bersukacita dalam Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Sama seperti saya pun bersukacita saudara, karena puji Tuhan tahun ini saya dan Audrey boleh melewati 2 tahun pernikahan kami. Dan tanggal 12 Oktober yang lalu kami merayakan anniversary yang kedua. Dan kami dapat atau diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami bisa jalan-jalan di Eropa, dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan pernikahan kami. Dan siang hari ini pun sama dengan apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang pernikahan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah menyertai kami, menyertai keluarga kami, menyertai kehidupan pernikahan kami bersyukur untuk hal itu. Dan di saat itu Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa firman mengubahkan hidup kami, dan kami akan mengalami terobosan dalam kehidupan secara khusus kehidupan pernikahan kami. Terima kasih Bapak, ini hidup kami serahkan semua sama Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Seperti yang saudara lihat, sekarang saya sedang ada di pinggir danau, namanya Danau Saint Moritz, saudara. Mungkin sedikit kedengaran bising karena memang di pinggir jalan dan saya bingung mau take video di mana. Akhirnya kita ambil video di sini. Nah, sama-sama ya kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hopefully bahwa saudara tidak terganggu dengan suara kendaraan yang lalu lalang. Amin. Kita semua tetap fokus untuk dengar firman Tuhan. Yohanes 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itulah ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saudara, kisah perkawinan di Kana hanya dicatat dalam Injil Yohanes. Di Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, tidak dicatat sama sekali tentang perkawinan di Kana. Dan dalam dalam konteks kitab Injil Yohanes, mujizat perkawinan di Kana ini sangat penting, saudara. Sangat penting. Bahkan mujizat di Kana merupakan tanda mujizat pertama dari 7 tanda bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang hebat, pribadi yang penuh dengan kemuliaan, sehingga murid-muridnya percaya kepada dia, saudara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam pesta perkawinan di Kana terjadi kekurangan anggur. Karena apa, saudara? Karena biasanya peristiwa atau pesta orang-orang Yahudi ketika mereka menikah itu berlangsung 7 hari, saudara, dalam proses yang panjang. Terus kemudian juga kita nggak tahu apakah kondisi ekonomi dari keluarga tersebut adalah keluarga yang mampu atau tidak, sehingga hal itu sangat mungkin bahwa mereka bisa kehabisan anggur, saudara. Bahkan nggak cuma keluarga itu saja, mungkin banyak keluarga yang mengalami hal yang sama. Mereka mengalami kekurangan anggur ketika proses atau ada acara pernikahan, saudara. Tetapi hebatnya, ada Yesus di situ yang menolong keluarga ini, saudara. Ada Yesus yang ada di sana yang menolong pernikahan keluarga ini, saudara. Bagaimana tidak jika hari itu Yesus tidak hadir, saudara? Bagaimana yang terjadi ketika Yesus tidak hadir? Otomatis mereka pasti akan malu. Tapi ternyata di dalam Tuhan kita tidak dipermalukan, amin. Yang paling utama yang saya catat di sini, saudara, bahwa ternyata mengundang Yesus di dalam kehidupan itu adalah hal yang paling
penting. Amin. Mengundang Yesus dalam pernikahan kita adalah hal yang sangat penting. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan pernikahan Bapak Saudara saat-saat ini. Kalau kita lihat berita di luar sana, banyak banget perselingkuhan terjadi. KDRT terjadi, Saudara, bahkan sampai viral kasusnya, dan itu mungkin membuat hati kita miris, Saudara. Tetapi itulah realitanya, itulah yang terjadi, Saudara. Bagaimana keluarga yang mungkin dalam Tuhan pun nggak lepas dari satu masalah, Saudara. Dan belum tentu mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut, apalagi ketika tidak ada Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, mengundang Yesus, melibatkan Tuhan, mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya pernikahan kita, adalah hal yang paling utama. Oleh karena itu, jika Bapak Saudara mungkin hari-hari lagi mengalami kesulitan, mengalami banyak masalah dalam keluarga, setiap hari berantem, setiap hari bertengkar, Bapak Saudara, hal yang paling utama adalah undanglah Yesus. Karena kalau Bapak Saudara lihat yang kedua, dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Justru malah ini hal yang sangat utama. Banyak orang yang salah fokus, Saudara. Banyak orang yang mungkin mereka fokus kepada acara pernikahannya. Mereka fokus kepada pesta pernikahannya, undang sebanyak-banyaknya orang. Kemudian bagaimana caranya supaya makanan yang disajikan semuanya enak, dapat complimentary atau dapat pujian dari tamu-tamu yang datang. Mereka kadang lupa bahwa yang utama bukan di acaranya. Itu hanya ritualnya, Saudara. Tapi yang utama adalah di Yesusnya. Apakah Yesus hadir dalam pernikahan itu atau tidak? Apakah Yesus hadir dalam pernikahan kita atau tidak? Saya percaya kalau Yesus ada dalam kehidupan pernikahan kita, Saudara, sekalipun rintangan banyak, hal-hal yang terjadi banyak, Saudara, masalah ekonomi, anak kita belum berubah dan sebagainya. Percaya kalau ada Yesus, maka setidaknya, Saudara, kita tahu bahwa fokus kita bukan kepada orangnya, tapi kita fokus pada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang sanggup menghiburkan hati kita. Tuhan yang sanggup menopang kita dalam setiap kelemahan kita. Amin, Saudara. Poin pertamanya adalah bagaimana kita harus mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita lihat ada mujizat yang terjadi, Saudara. Mujizat yang hebat terjadi. Bayangkan air jadi anggur. Itu hal yang sangat mustahil, Saudara. Tapi dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Dalam Tuhan segala sesuatunya adalah mungkin. Saudara yang saat ini sedang lost hope atau kehilangan harapan, Bapak Saudara nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Uang sekolah anak belum dibayar mungkin, atau mungkin listrik belum dibayar, Saudara. Tapi dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan di ujungnya kita akan melihat mujizat yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita, Saudara. Nah, saya juga mau sampaikan hal yang menarik, Saudara. Kenapa kok Yesus mau melakukan mujizat pertamanya bukan di bait Allah atau di suatu tempat yang besar dan luas, melainkan di sebuah pesta pernikahan, Saudara? Jawabannya adalah karena pernikahan itu spesial di mata Tuhan. Pernikahan itu spesial di mata Tuhan. Coba, Saudara, bilang samping kanan kirinya, kalau ada suami atau istrinya, bilang pernikahan kita itu penting. Atau pernikahanmu itu penting di mata Tuhan. Pernikahanmu itu penting di mata Tuhan. Dan Tuhan menghargai setiap pernikahan kalian. Tuhan sangat cinta. Tuhan sangat mengasihi dan sangat memberkati sebuah pernikahan. That's why Tuhan mau melakukan mujizat di dalam pernikahan di Kana, Saudara. Bahkan itu mujizat pertama yang Yesus lakukan, yaitu pernikahan. Bukan di tempat yang hebat, bukan di tempat yang, kalau kita lihat bait suci adalah tempat yang paling sakral, tempat yang paling dianggap istimewa, Saudara. Tapi kenapa dia nggak lakukan di situ mujizat pertamanya? Karena itu dia. Karena Tuhan tahu bahwa pernikahan adalah satu hal yang penting, Saudara. Bahkan Alkitab pun banyak mencatat tentang pernikahan. Bahkan di kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa, Saudara, hingga kitab Wahyu, yaitu ketika kita sebagai mempelai Kristus. Itu adalah rentetan dari pentingnya pernikahan. Adam dan Hawa, ketika Tuhan menciptakan Adam, dia juga menghadirkan Hawa untuk menjadi penopang Adam, Saudara. Kemudian sampai ke kitab Wahyu, Tuhan katakan bahwa kita adalah mempelainya. Itulah kenapa pernikahan sangat penting, Saudara. Dan karena pernikahan itu penting, dan Tuhan menghargai pernikahan, ada satu oknum, yaitu iblis, yang berusaha untuk merusak pernikahan itu. Sehingga iblis tidak suka ketika pernikahan orang-orang Kristen khususnya baik-baik saja. Dia mencoba untuk menghancurkan, dia mencoba untuk mengintimidasi, dia mencoba untuk membuat segala sesuatunya menjadi porak-poranda, Saudara. Karena iblis tidak suka pernikahan orang Kristen yang diberkati. Oleh karena itu, saat ini ketika ada mungkin pertengkaran rumah tangga, Saudara, sama-sama kita datang sama Tuhan.
Sama-sama kita minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita, supaya kita bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada, dan percaya bahwa saudara semuanya bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik. Yang pertama tadi, karena pernikahan itu sangat penting. Kenapa kok Tuhan melakukan mujizatnya itu di pernikahan, bukan di bait suci atau tempat-tempat yang hebat, saudara. Yang kedua, karena pernikahan adalah ide atau desain dan inisiatif dari Tuhan sendiri. Pria butuh penolong, yaitu wanita sebagai istri. Karena itu biasanya wanita lebih kuat sebagai istri, saudara. Pribadi yang menolong kaum pria sebagai suami. Dan pria tidak boleh menjajah istri. Ini yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita. Saya pun belajar, saudara, walaupun terkadang kita beda pendapat dengan Audrey, tapi ya ujung-ujungnya juga kita semua saling mereda satu sama lain dan akhirnya bisa melewati semuanya dengan baik. Mungkin kalau bapak saudara lihat, ya kita masih baru 2 tahun menikah. Makanya saya bangga, saya sangat appreciate kepada bapak saudara yang mungkin sudah belasan tahun menikah, bahkan puluhan tahun menikah dan masih bertahan. Itu satu hal yang sangat hebat, saudara. Bayangkan 2 tahun saja kita melewati pernikahan kita, banyak hal yang terjadi, bapak saudara. Dan kalau kita renungkan, memang ternyata terkadang tuh perdebatan itu muncul bukan dari kita sendiri gitu loh, tapi dari orang di luar yang akhirnya membuat kita suka berdebat, berbeda pendapat. Tapi ya itulah kehidupan, saudara. Itulah kehidupan. Dan mungkin pernikahan saudara pun demikian. Banyak hal yang terjadi, lalu lalang dan lain sebagainya. Tetapi saudara bisa menghadapinya dan bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada. Itu semua karena Tuhan. Amin. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena pernikahan adalah ide dan desain dan inisiatifnya Tuhan. Saudara nggak bisa hidup sendiri. Makanya Tuhan nggak minta Adam sama Adam atau Hawa sama Hawa menikah, saudara. Enggak. Tuhan maunya Adam sama Hawa, bukan Adam sama Bambang atau Hawa sama Evi, bukan, saudara. Tuhan maunya Adam dan Hawa yang dipersatukan, saudara. Karena apa? Karena keduanya saling, saling membutuhkan. Keduanya saling menopang, saudara. Laki dan perempuan itu saling menopang, saudara. Oleh karena itu, percaya bahwa pernikahan yang benar itu akan betul-betul menjadi pernikahan yang jadi berkat bagi banyak orang ketika kita hidup benar di dalamnya, saudara. Kemudian, kenapa? Ini pertanyaan lagi, saudara, ya. Tadi yang pertama ada timbul pertanyaan, kenapa kok Yesus melakukannya di bait Allah, bukan di tempat-tempat yang hebat atau melakukannya di tempat pernikahan, bukan di bait Allah atau tempat-tempat yang hebat. Karena memang pernikahan itu adalah hal yang sangat penting. Dan yang kedua adalah pernikahan merupakan ide atau desainnya Tuhan. Dan yang kedua, saudara, mengapa mujizat pertama Yesus yaitu mengubah air menjadi anggur? Sesuatu yang mungkin kelihatan biasa-biasa aja dibandingkan dengan ketika kita melihat orang berjalan di atas air atau yang mati dibangkitkan, saudara. Kenapa kok mujizat pertamanya itu gitu loh? Kenapa bukan mujizat yang lain yang dijadikan sebagai mujizat yang pertama? Jawabannya adalah karena bagi Tuhan mujizat yang terpenting bukan kesembuhan, bukan berkat melimpah, tetapi mujizat yang terpenting bagi Tuhan adalah perubahan, saudara. Amin. Mujizat yang terpenting adalah perubahan. Dan air menjadi anggur itu merupakan bentuk perubahan, saudara. Dan itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, khususnya pernikahan kita. Kita harus selalu mau berubah. The only constant thing in life is change, katanya. Atau suatu hal yang konstan dalam hidup kita adalah perubahan. Oleh karena itu setiap orang nggak boleh kaget sama perubahan. Karena perubahan itu harus kita lakukan setiap hari, setiap saat, saudara. Banyak orang fokus pada berkat. Banyak orang fokus pada kesembuhan. Hal-hal yang spektakuler. Pada mujizat terpenting dalam hidup kita adalah transformative miracle atau mujizat perubahan. Kiranya saya berdoa supaya hari ini setiap kita boleh mengalami mujizat perubahan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara yang mungkin tadinya orangnya keras hati, orang yang mungkin emosionalnya tinggi, saudara, tapi diubahkan sama Tuhan menjadi orang yang lembut hati, orang yang bisa peka terhadap sekeliling, saudara. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita bisa hidupi setiap hari sebagai keluarga. Amin. Perubahan itulah hal yang paling penting. Perubahan dalam hati kita. Dan Tuhan bukan memberkati karena penampilan paras kita, tapi Tuhan memberkati kita karena memang kasihnya Tuhan sama kita. Dan Dia melihat hati kita, Dia melihat motivasi kehidupan kita. Apakah kita punya motivasi yang lurus atau tidak? Disitulah Tuhan bekerja, saudara. Oleh karena itu, ubah hati kita supaya hati kita terus lurus di hadapan Tuhan dan kita punya motivasi hati yang baik. Pertobatan adalah perubahan dalam hidup dan cara berpikir. Tuhan mau setiap kita bisa kembali, saudara, kepada Tuhan, kembali punya pola pikir, kembali punya transformative mindset yang baik di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita terus bersih dan lurus di hadapan Tuhan, saudara. Yang terakhir,
Apa yang menggerakkan Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat pernikahan di Kana tadi, Tuhan melakukan mujizat yang besar. Kira-kira apa yang menggerakkan Tuhan melakukan mujizat itu, saudara? Yang pertama, problem, masalah. Itulah yang menjadi jalan di mana Tuhan mau melakukan mujizat, saudara. Kalau nggak ada problem, nggak ada masalah, kita nggak akan pernah melihat mujizat. Justru di tengah permasalahan, di situ kita melihat mujizat. Jadi buat saudara yang mungkin hari-hari ini takut sama masalah, Bapak saudara berarti takut melihat mujizat. So untuk saudara bisa melihat mujizat, memang kita harus mengalami problem dulu biasanya. Disitulah kita melihat jalan keluar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena problems can create miracles. Permasalahan bisa membuat mujizat. Apa yang kurang atau defisit dalam kehidupan saudara saat ini? Di tengah-tengah masalah itu, percaya Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Dan apa yang tidak berarti tangan Tuhan bisa menjadi suatu hal yang berarti. Amin. Bahkan kalau saudara lihat sejarahnya, air yang dimaksudkan tadi adalah air yang biasanya dipakai untuk pembasuhan, saudara. Pembasuhan orang Yahudi, biasanya untuk tempat cuci kaki, air untuk cuci kaki atau cuci tangan, itu yang dipakai Tuhan untuk bikin mujizat. Sebagai sarana membuat mujizat, saudara. Bukan air yang bersih. Kalau di Swiss ini, saudara, setiap kali kita minum, kita tuh minta air, dan ternyata airnya itu air dari keran, saudara. Jadi kita bisa langsung minum air mentah dari keran, dan bahkan katanya lebih sehat dibandingkan air aqua yang biasa kita minum. Nah, Tuhan nggak pakai air yang seperti itu. Tuhan pakai air yang biasa saja. Tuhan pakai air yang bahkan mungkin kotor, saudara, untuk membuat mujizat. Maksudnya apa dalam kehidupan kita? Terkadang apa yang kelihatan nggak penting, apa yang kelihatan buruk, apa yang kelihatan nggak berguna, saudara, Tuhan bisa jadikan itu sebagai alat untuk memberkati setiap kehidupan kita. Oleh karena jangan pernah remehkan bagian kecil dalam hidupmu yang mungkin engkau pikir itu hal yang sangat mengganggumu. Jangan-jangan di situ adalah sarana Tuhan membuat mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Percaya bahwa di dalam masalah yang ada, bahkan di dalam bagian kecil yang tidak kita butuhkan atau tidak merasa kita berguna memakainya atau mungkin mengalaminya, saudara, di situ kadang Tuhan membawa kita kepada satu pengalaman yang luar biasa. Apa yang menggerakkan Tuhan melakukan mujizat? Yang pertama adalah masalah. Yang kedua, waktunya Tuhan, saudara. Waktunya Tuhanlah yang menentukan kapan Tuhan mau memberikan mujizat buat kita, saudara. Karena ada kronos, saudara, ada juga kairos, saudara. Kronos itu waktunya manusia. Kadang manusia punya waktu sendiri nih, kepengen ABC pada waktu tertentu. Tapi kairosnya Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu percaya sama waktu Tuhan. Kalau Tuhan bilang bahwa Dia nggak pernah terlambat menolong kita, itulah yang menjadi janjinya yang harus kita iya dan aminkan, saudara. Dan betul bahwa Tuhan nggak pernah terlambat. Terkadang mungkin waktu kita mengalami kayaknya kok berat banget, tapi di last minute kita membutuhkan sesuatu. Terkadang disitulah kita melihat mujizat yang hebat. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Waktunya Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Dan yang ketiga, apa yang menggerakkan Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita? Ketaatan kita, saudara. Kita harus mau mengikuti instruksinya Tuhan. Bahkan kalau tadi kita baca di Yohanes 2, dikatakan Maria bilang sama Maria bilang sama pelayan-pelayan bahwa apa yang Yesus katakan nanti kamu lakukan saja. Lakukan saja, nggak perlu bertanya-tanya. Terkadang ketaatan itu bukan soal kita tahu jawabannya, saudara. Bahkan kadang kita nggak tahu jawabannya, kita harus melakukannya. Itu namanya ketaatan, saudara. Kita nggak tahu mau kemana, tapi Tuhan suruh kita ke sana. Bahkan kesananya pun masih ambigu, kita nggak ngerti. Tapi kita jalan, saudara. Disitulah ketaatan kita. Dan di dalam ketaatan perlu hati yang murni, hati yang polos, saudara. Makanya Tuhan cinta sama anak-anak katanya, saudara, ya, di firman Tuhan katakan. Karena apa? Karena anak-anak itu nggak tedeng aling-aling gitu loh. Dia ikuti aja apa yang disuruh diikuti, saudara. Dan nggak ada komplain. Tapi kenapa kita semakin dewasa semakin komplain? Karena pikiran kita banyak dimasuki hal-hal yang mungkin berlawanan dengan kebenaran, saudara, sehingga kita suka komplain. Oleh karena itu ketaatan kitalah yang menentukan Tuhan menggerakkan hal hebat dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang percaya yang taat. Jadilah suami yang taat. Jadilah istri yang taat sama Tuhan. Jadilah anak-anak yang cinta sama Tuhan, yang taat sama Tuhan. Maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan dan engkau mengalami banyak pengalaman hebat bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa supaya setiap kita hari ini pernikahannya diberkati. Amin. Saya berdoa supaya setiap kita hari anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Masa depannya diberkati oleh Tuhan. Masa depannya penuh dengan perjalanan hidup yang baik. Yang sekarang lagi butuh sekolah mungkin atau tempat kuliah, Tuhan berikan yang terbaik. Yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Yang penting ada ketaatan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan lupa,
libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa, terus undang Yesus dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang sangat berarti, pernikahan kita menjadi pernikahan yang sangat berarti. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Dan saudara, di sini nih suhunya dingin banget. Jadi kalau saudara mungkin lihat saya tadi banyak gerak karena memang sangat dingin, walaupun kelihatan panas, tapi suhu di sini itu 2 derajat saudara, dingin banget. Dan ini pun tangannya sudah dingin, tapi saya menikmati bersama dengan Audrey. Terima kasih juga buat doa Bapak Ibu Saudara sehingga pernikahan kami diberkati, kami bisa menikmati kebaikan Tuhan, dan saya percaya Bapak Saudara pun bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan masing-masing pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di siang hari ini yang menguatkan kami. Kayak percaya bahwa mujizat perkawinan di Kana juga terjadi dalam pernikahan kami masing-masing. Kami yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah kegoncangan, bahkan ada mungkin di ujung tombak perceraian, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup membuang jauh-jauh pikiran-pikiran yang negatif dalam kehidupan kami, sehingga pernikahan kami menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, pernikahan yang penuh dengan pengalaman dengan Tuhan, dan hidup kami akan menjadi kehidupan yang diubahkan sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar lewat khotbah ini Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu diberikan kekuatan yang baru, mereka punya pengharapan dalam Engkau, mereka juga punya hati yang mau diubahkan sama Tuhan, hati yang taat, dan Tuhan yang akan terus meluruskan setiap jalan-jalan mereka. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.